Pernahkah kamu berpikir, kenapa orang yang rajin menabung selama puluhan tahun tetap saja merasa hidupnya tidak jauh berbeda? Mereka bekerja keras, menahan diri, menyisihkan uang, tapi entah kenapa, hasil akhirnya tidak sebanding dengan usaha. Jawabannya sederhana, tapi sering kita abaikan, menyimpan uang dalam bentuk uang justru bisa bikin kita rugi. Ya, kedengarannya agak janggal, tapi inilah kenyataannya. Dan kalau kamu penasaran kenapa, tenang, kita akan bahas logikanya, dengan cara yang sederhana, lewat cerita-cerita kecil yang bisa bikin kamu mengangguk pelan sambil berkata, "Oh, pantesan." Bagian 1, inflasi dan uang yang diam. Bayangkan kamu menyimpan Rp100.000 di bawah bantal hari ini. 5 tahun kemudian, kamu ambil kembali uang itu. Nilainya tetap Rp100.000. Warnanya sama, gambarnya juga sama, tapi coba kamu belanjakan. Tiba-tiba kamu sadar, barang yang dulu bisa dibeli, sekarang sudah tidak bisa. Itulah inflasi. Setiap tahun harga barang naik, perlahan tapi pasti. Dan inflasi itu seperti rayap yang menggerogoti nilai uang. Kita mungkin tidak melihatnya secara langsung, tapi diam-diam uang yang kita simpan semakin kecil daya belinya. Dengan kata lain, kalau uang hanya kita simpan begitu saja, maka sebenarnya kita sedang membiarkannya mati muda, tidak produktif, tidak bertumbuh, dan akhirnya tidak bisa melindungi hasil kerja keras kita. Bagian 2, aset vs liabilitas. Disinilah konsep penting masuk, aset dan liabilitas. Kalau uang itu diam, ia bukan aset. Bahkan dalam beberapa kondisi, bisa berubah jadi liabilitas. Mari kita definisikan dengan sederhana. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Rumah yang kamu beli untuk disewakan, itu aset, karena setiap bulan ada uang sewa yang masuk. Tapi rumah yang kamu tinggali, dengan cicilan bulanan, perawatan, dan pajaknya, itu liabilitas. Perbedaan kecil ini membuat banyak orang salah kaprah. Mereka merasa kaya karena punya banyak barang, padahal yang mereka punya justru liabilitas yang menguras dompet. Jadi, menyimpan uang dalam bentuk uang tunai, tanpa dialihkan ke aset, sama saja dengan memelihara sesuatu yang perlahan nilainya terus turun. Kita tidak sadar, tapi setiap tahun, kita sedang kehilangan. Bagian 3, contoh nyata aset. Kalau begitu, apa yang sebaiknya kita simpan? Jawabannya, aset yang menjaga, bahkan menambah nilai. Mari kita lihat beberapa contoh properti. Bayangkan kamu punya rumah kecil di pinggiran kota. Kamu tidak tinggal di sana, tapi menyewakannya. Setiap bulan ada orang yang membayar. Inilah aset sejati. Bukan hanya nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, tapi juga ada arus kas yang rutin. Saham dividen. Kebanyakan orang berpikir saham hanya soal jual beli. Padahal ada dividen, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Punya saham bank besar, setiap tahun, kamu dapat dividen. Ini seperti kamu punya mesin uang kecil yang terus berputar. Reksadana atau ETF. Kalau properti terlalu besar dan saham terlalu rumit, ada cara lain, reksadana atau ETF. Uangmu dikelola manajer investasi, hasilnya stabil, dan cocok untuk pemula. Emas mungkin tidak memberi arus kas, tapi ia menjaga nilai. Dalam jangka panjang, harga emas naik rata-rata 8–10% per tahun. Kalau inflasi menggerogoti uang kertas, emas justru melindungi kekayaanmu. Masing-masing punya karakter unik, tapi semuanya bekerja lebih baik daripada sekadar menyimpan uang tunai di bawah bantal. Bagian 4, analogi kehidupan. Kalau kita tarik analogi, uang tunai itu seperti air di ember bocor. Semakin lama kamu diamkan, semakin habis isinya. Aset, di sisi lain, adalah keran yang mengisi ember itu kembali. Bisa pelan, bisa cepat, tergantung jenis asetnya. Dan yang paling bijak bukan memilih satu, tapi menyeimbangkan. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Sedikit properti, sedikit saham, sedikit reksadana, sebagian emas. Kombinasi yang membuatmu tidur lebih tenang di malam hari. Penutup jeti, kebenarannya begini, menabung itu baik. Tapi kalau hanya berhenti di menabung, kita sedang kalah perlahan dari inflasi. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah tabungan itu menjadi aset. Biarkan uangmu bekerja untukmu, bukan sekadar diam menunggu nilainya terkikis. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu ingin uangmu tetap jadi angka di buku tabungan, atau berubah menjadi mesin yang menjaga masa depanmu? Pilihan itu ada di tanganmu.
Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan soal berapa banyak uang yang kita simpan, tapi seberapa cerdas kita mengubahnya menjadi aset.